Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up, channel yang membahas tentang keselamatan di jalan raya. Beberapa hari terakhir di lini masa ramai dibicarakan mengenai kecelakaan antara sebuah truk dengan beberapa sepeda motor yang melawan arus. Nah, kita akan coba membahasnya dari sisi defensive driving. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ingin lebih cepat sampai ke tujuan. Alasan ini seringkali menjadi pemicu terjadinya kecelakaan karena ketika kita ingin lebih cepat tapi dilakukan dengan cara yang salah, dalam hal ini tentunya melanggar peraturan, akhirnya justru memicu terjadinya kecelakaan. Kenapa? Karena secara psikologis di Indonesia kita sudah di kepala kita atau di dalam mindset pengendara atau pengguna jalan bahwa orang itu yang aman jalan di sisi sebelah kiri. Jadi di dalam pikiran seorang pengemudi, kemungkinan adanya orang yang akan melawan arus akan menjadi sangat kecil karena sesuai kebiasaan dan juga tentunya sesuai aturan yang berlaku bahwa orang itu jalannya di sisi sebelah kiri. Jadi tidak ada orang yang berlawanan arah dengan dia jalan di sisi sebelah kiri. Dalam hal ini tentunya kita bicara kendaraan, orang yang menggunakan kendaraan, bukan orang yang berjalan kaki pastinya. Nah, apalagi di lokasi kejadian jalannya adalah satu arah. Artinya di dalam pola pikir orang yang berkendara di sana bahwa nggak ada kendaraan lain yang akan berjalan ke arah dia. Nah, tentunya begitu muncul apalagi sepeda motor yang kecil dibanding dengan truk yang besar, sepeda motor cenderung tidak terlalu terlihat karena dia adalah objek yang kecil di jalan raya. Ketika ada seperti itu, orang bisa menjadi kaget dan akhirnya bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian dari sisi kendaraannya sendiri, truk yang membawa muatan penuh tentunya perlu jarak pengereman yang lebih panjang. Tidak serta-merta dapat berhenti begitu saja. Nah, ini kadang-kadang diabaikan oleh pengguna jalan yang lebih kecil seperti mobil atau motor. Ya mungkin karena mereka tidak pernah membawa atau mengemudikan truk, jadi mungkin mereka nggak tahu. Tapi sebenarnya logika sederhana, semakin berat sebuah benda, ketika dia bergerak untuk menghentikannya akan butuh jarak yang lebih panjang. Nah, ini seringkali dilupakan oleh orang-orang. Ya nggak heran, karena bahkan aturan yang paling dasar tidak boleh melawan arus saja dilupakan atau diabaikan oleh mereka. Apalagi memikirkan bagaimana sebuah kendaraan besar itu susah dihentikan, bagaimana orang lain menjadi lebih sulit, dan sebagainya tentunya mereka abaikan. Dan ini akhirnya memicu terjadinya kecelakaan yang akhirnya merugikan kedua belah pihak. Dari sisi ini tentunya pengemudi truk bisa kita katakan adalah korban. Korban dari ya tentunya adalah kecerobohan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang melawan arus tadi. Ya pastinya si pengemudi truk dan perusahaan truknya akan mengalami kerugian. Tapi yang paling rugi di sini tentunya adalah orang-orang yang melawan arus ini. Pengendara sepeda motor tentunya kalau mengalami kecelakaan dibanding supir truk, mungkin supir truknya nggak apa-apa, hanya mobilnya yang rusak. Tapi kalau pengendara sepeda motor, badannya yang langsung berhadapan dengan kendaraan lain dan dengan aspal. Yang kedua, kendaraannya pasti rusaknya lebih parah. Kalau ya motor yang lebih kecil diadu dengan truk yang lebih besar, pastinya motor yang kalah ya, artinya mengalami kerusakan lebih parah. Dan yang lebih kerugian yang lebih besar lagi adalah karena terjadi pelanggaran peraturan di sini, ya satu kena tilang. Dan kerugian yang paling besar bahkan pihak kepolisian dalam pernyataan di media mengatakan kalau pengemudi atau pengendara sepeda motor ini bisa dijadikan tersangka dengan ancaman hukuman penjara. Jadi sekali lagi pertaruhannya terlalu besar. Ketika kita hanya pengen lebih cepat, katakanlah 5-10 menit, tapi harus merusak kehidupan bahkan sampai ke keluarga kita. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang terjadi ini? Yang pertama, untuk rekan-rekan yang masih sering melawan arus, sekali lagi saya coba ingatkan bahwa sangat tidak sebanding risiko yang bisa terjadi dengan berapa menit yang kita dapatkan. Artinya mungkin kita bisa menghemat waktu 5-10 menit dengan melawan arus. Ya, ditambah dengan sedikit penghematan BBM. Saya katakan sedikit, karena mungkin selisih penggunaan BBM-nya hanya beberapa mililiter ya.
tapi risiko terjadinya kecelakaan menjadi lebih tinggi. Satu lagi, ketika kita melanggar peraturan, kita juga tentunya merugikan kepentingan umum. Selama ini kita ingin pemerintahan bebas korupsi, tapi kita ternyata sudah melakukan korupsi kecil-kecil dengan hal-hal seperti ini. Tentunya ini juga akan merugikan diri kita sendiri. Dari sisi seandainya kita ada di posisi si pengemudi truk, artinya kita ada di jalan satu arah, tiba-tiba ada orang yang melawan arus. Bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak menjadi korban. Sekali lagi seperti saya katakan bahwa pengemudi truk adalah korban. Nah, gimana caranya kita nggak jadi korban dari kecerobohan dan kebodohan orang lain? Ketika kita berkendara, fokus pada tugas kita berkendara, kita lihat potensi-potensi bahaya apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita melihat ke depan dan mengidentifikasi potensi bahaya yang bisa mengancam kita dan kendaraan kita? Kita bisa menerapkan metode SEE, Search, Evaluate, Execute. Jadi tindakan-tindakan kita selalu terukur. Yang kedua, jangan kita berasumsi bahwa orang-orang di sana satu melihat kita atau berasumsi bahwa semua orang patuh pada peraturan lalu lintas. Selalu akan ada orang yang melanggar aturan lalu lintas, jadi kita harus waspada, jangan sampai kita yang menjadi korban. Selain itu, terapkan selalu sikap defensif. Defensive driving, tadi perhatikan situasi sekeliling, begitu kita masuk sebuah area, perhatikan potensi bahaya dengan metode SI tadi, kemudian jaga kecepatan kita, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Artinya dengan menerapkan sifat defensif tadi, kita bertahan dari bahaya atau resiko-resiko bahaya yang muncul di sekeliling kita dari tindakan pengendara atau pengemudi lain. Kita nggak pernah tahu apakah dia pengemudi yang baik atau tidak, apakah dia memperhatikan jalan atau tidak, apakah dia sedang konsentrasi atau tidak. Jadi semuanya kita berusaha meminimalkan risiko yang mungkin menimpa kita. Dengan menerapkan sikap defensif ketika kita berada di jalan raya, kita bisa menekan risiko terjadinya kecelakaan terhadap diri kita. Karena yang utama tentunya diri kita dulu. Jadi bagaimana caranya kita tidak menjadi korban dari tindakan orang lain, dan bagaimana supaya kita tidak menjadi pelaku yang bisa mencelakakan orang lain. Oke Smart Drivers, itu tadi sedikit pembahasan dari sisi defensive driving tentang sebuah kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor yang melawan arus dengan sebuah truk. Nah, untuk mengetahui lebih dalam misalnya tentang teknik SEE atau juga tips-tips mengenai defensive driving, silakan Smart Drivers lihat di video-video pada channel ini. Tetap bersikap defensif di jalan raya dan semoga jalan raya menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.